요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Loh, kenapa? Kan kamu sudah tidak membutuhkan Laura lagi kan? Oh iya, masalah pelayan. Jangan kamu pikirkan, aku akan mencari orang yang tepat untuk menjadi pelayan kita, ujar Brandon pada Alfredo. Kau? Geram Alfredo menunjuk pada Brandon. Bagaimana dengan tawaranku, Laura? Kamu setuju? Alfredo sangat geram dengan apa yang dilakukan Brandon sekarang. Menurutnya ini sudah melewati batasannya. Tidak ada yang bisa memecat Laura menjadi pelayan di Taman Versailles tanpa persetujuan dariku. Kalian bisa saja mengatakan Laura bukanlah pelayan lagi, tapi itu tidak akan sah tanpa tanda tangan dariku. Kalian mengerti? Dan kata siapa aku tidak membutuhkan Laura. Aku masih membutuhkannya, ucap Alfredo tegas. Membutuhkan Laura? Dalam hal apa? Jadi pelayanmu. Masih banyak di luar sana yang masih mau menjadi pelayan kita. Kenapa harus kekasihku yang menjadi pelayanmu? Tidak, aku tidak akan diam jika pacarku terus-terusan kalian perbudak. Tanya Brandon yang kini juga sudah mulai tersurut amarah. Kau tidak perlu tahu, Brandon. Kau memang kekasih Laura. Tapi bukan berarti semua kehidupannya adalah milikmu. Tegas Alfredo lagi, yang tidak mau kalah dari Brandon. Astaga, pemandangan apa ini yang ada di depan kita? Aduh, pusing banget kepala gue. Hanya karena seorang gadis, hubungan abang dan adik bisa pecah begini. Keluh Tristan. Kamu tidak akan mengerti, Tristan. Cinta bisa mengalahkan segalanya. Bahkan nyawa pun akan jadi taruhannya kalau sudah berhubungan dengan cinta. Dasar bocil, gitu saja gak ngerti. Makanya kalau punya otak tuh dipakai, jangan dikantongin gitu aja. Ledek William sembari tersenyum sinis. Hei, jangan seenaknya saja mengatakan gue seperti itu. Gini-gini, gue juga berprestasi. Gertak Tristan dengan wajah yang tidak bisa dijelaskan. Laura semakin pusing mendengar pertengkaran dua pria ini. Memang benar apa yang dikatakan Alfredo. Tujuan ia datang ke Taman Versailles adalah untuk mengumpulkan cuan-cuan sebanyak 2,5 miliar agar ia memenangkan taruhannya dengan papahnya. Memang ia juga mencari pasangan, tapi tidak dengan situasi seperti ini. Kenapa hati Laura dilanda rasa bimbang? Bimbang kemana hatinya saat ini? Kepada Alfredo kah atau pada Brandon? Kenapa makin kesini gue merasa diri gue ini seperti benalu di antara keempat pangeran Versailles ini? Apa yang harus gue lakukan sekarang? Gumamnya di dalam batinnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Cukup Tuan Brandon, apa yang Tuan Alfredo katakan benar. Saya akan tetap bekerja di Taman Versailles. Maafkan atas kesalahan saya tuan-tuan, ujarnya sembari menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap keempat pangeran termasuk sahabatnya Rida. Tapi Laura, sudah tidak apa-apa Tuan Brandon. Saya tidak ingin kalian jadi bertengkar hanya karena saya, jawab Laura pada Brandon. Brandon menghela nafasnya kasar. Alfredo tersenyum puas mendengarnya. Yah, baby, gitu dong nurut. Jangan ngebantah terus. Bagaimanapun aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kemanapun kamu bersembunyi, akan aku kejar baby, ujar Alfredo di dalam batinnya penuh kemenangan. Alfredo mematikan lagu di ponselnya. Saat ini ia tengah bersantai di kamarnya. Hari ini ia enggan pergi ke kampus Versailles, apalagi bertemu dengan Brandon. Selama di istana Versailles, Alfredo sengaja menghindar dari Brandon agar mata mereka tidak saling bertemu. Bahkan dari pagi ia terus memarahi Laura. Sengaja memarahinya dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Entahlah, ada apa dengan Alfredo hari ini? Ia hampir saja kehilangan Lauranya. Ah sial, kenapa bayangan wanita bodoh itu selalu berada di kepalaku? Umpatnya. Tok, tok, tok. Tuan, baru saja disebut perempuan itu sudah muncul. Masuk, ucap Alfredo singkat.
Laura masuk dengan sebuah nampan di tangannya, berisikan sandwich isi telur dan mayones, kesukaan Alfredo. Tak lupa segelas susu. Iya, tuannya dari tadi belum mau sarapan. Tuan, ini sudah jam 9, sarapanlah dulu, nanti tuan sakit, ucap Laura. Alfredo bangun dan menghampiri Laura. Ia langsung membuang semua yang ada di nampan itu berserakan di lantai. Laura terkejut atas perlakuan tuannya barusan. Alfredo menutup pintu kamar dan menguncinya, lalu mendorong Laura dengan kasar ke pintu itu. Brak! Tuan, ada apa? Apa saya melakukan kesalahan lagi? Tanya Laura. Kesalahanmu adalah kau berpacaran dengan Brandon, ucapnya menekan setiap katanya. Laura mengernyitkan dahinya. Memangnya kenapa kalau Laura berpacaran dengan Brandon? Kan tidak merugikan Alfredo, pikirnya. Memangnya kenapa tuan? Saya kan tidak melakukan kesalahan hanya karena berpacaran dengan Tuan Brandon. Kami saling mencintai, jawab Laura menatap tajam ke arah Alfredo. Semakin kesini, Laura merasa sedikit muak dengan sikap Alfredo yang selalu saja menyudutkannya. Karena aku mencintaimu Laura, pekik Alfredo tepat di depan wajah Laura. Hal itu Laura diam menganga. Apa ini? Apa yang barusan dikatakan oleh tuannya? Apa itu suatu kebohongan? Jangan bodoh tuan. Apa maksudmu tuan? Bukannya kau berpacaran dengan Rida sahabat saya dan kau mencintainya kan? Tanya Laura pada Alfredo dengan tatapan tidak sukanya itu. Bodoh, kau pikir aku langsung akan mencintai wanita malang itu begitu saja? Laura semakin tidak mengerti perkataan Alfredo barusan. Dan tanpa mereka sadari, seseorang mendengar percakapan mereka dari luar kamar Alfredo. Jadi akhirnya mengaku ya. Maaf agak lama Tuan Brandon. Saya harus mengerjakan beberapa tugas dulu. Brandon sudah menunggu sang pacar di luar. Tersenyum saat melihat Laura akhirnya keluar juga. Ayo masuk, nanti kita telat, ucap Brandon membukakan pintu mobil untuk sang pacar. Jangan panggil aku Tuan, tapi panggillah nama aku saja. Kamu mengerti? Tita Brandon pada Laura. Baik Tuan. Brandon, hehehe, ujar Laura yang mulai membiasakan memanggil pacarnya itu dengan nama. Keluguan Laura membuat Brandon tertawa. Selama di perjalanan Laura tidak banyak bicara dan terus melamun memikirkan perkataan atau lebih tepatnya perasaan yang diutarakan sang Alfredo padanya. Bahkan ia tidak mendengar saat Brandon terus-menerus memanggilnya. Brandon dengan sengaja mengerem mobilnya mendadak membuat Laura sadar dari lamunannya. Brandon, kenapa ngerem mendadak gini? Tanya Laura. Brandon tersenyum dan mengelus rambut Laura. Pacarku kenapa? Apa ada masalah? Aku sampai 5 kali memanggilmu, tapi kamu tidak mendengarnya, ujar Brandon. Maafkan aku Brandon, aku tidak mendengarmu, ujar Laura memanyunkan bibirnya, merasa bersalah pada Brandon. Memikirkan apa? Tanya Brandon lagi. Tidak apa-apa kok, bohongnya. Kamu yakin? Atau kamu sedang memikirkan bagaimana reaksi orang-orang kampus Versailles saat mengetahui kita berpacaran? Ujar Brandon asal sebut. Ia sengaja melakukan itu agar wajah Laura kembali ceria. Akhirnya Laura tersenyum mendengar ucapan Brandon. Tidak, Laura tidak boleh memikirkan apa yang tadi pagi Alfredo katakan padanya. Dia sudah bersama Brandon sekarang dan juga sudah memantapkan hatinya pada Brandon. Walaupun hatinya belum sepenuhnya untuk Brandon, tapi ia berusaha. Toh, Brandon selalu baik kok padanya. Sudah sampai Tuan Putri. Apa kamu akan terus berada di mobilku? Apa itu begitu nyaman? Ledek Brandon. Laura tertawa dengan ledekan Brandon. Memang Laura akui, Brandon itu selalu berhasil membuat moodnya bagus. Brandon, kenapa tadi sarapannya tidak banyak seperti biasanya? Apa masakanku tidak enak? Tanya Laura. Hei, kamu baru kali ini memanggilku dengan namaku saja. Apa kamu akan tetap memanggil Brandon?
ucapnya sambil cemberut saat mereka baru turun dari mobil. Kan memang namamu Brandon, masa aku harus memanggilmu William atau Tristan? Canda Laura pada Brandon. Brandon tambah cemberut. Hal itu berhasil membuat Laura terkekeh geli. Bukan yang seperti itu maksudku. Kamu seharusnya memanggilku sayangku, cintaku, atau pangeranku. Pokoknya seperti itu. Apa kamu tidak mencintaiku? Jelas Brandon. Laura malah semakin terkekeh geli mendengar penjelasan Brandon barusan. Itu berlebihan, Brandon. Cinta itu tidak tergantung dengan panggilan yang seperti itu, sayang, ucap Laura. Brandon mendadak malu dan pipinya memerah, lalu tersenyum senang. Lihat sekarang, kamu malah seperti kepiting rebus, wajahmu memerah. Ah Brandon, aku akan pergi ke kantin dulu menemui Rida. Kamu duluan saja, ujar Laura mencubit gemas pipi Brandon. Hal itu berhasil membuat wajah Brandon semakin memerah. Sedangkan Laura malah tertawa lepas melihat itu. Sungguh manis pacar gue ini. Gak nyangka Brandon akan menggemaskan. Ya walaupun pacar gue ini memang sudah manis. Ah sudahlah, kasihan anak orang makin bucin gara-gara gue. Ujarnya di dalam batinnya. Brandon mengangguk dan mengambil kesempatan mengecup singkat pipi Laura, lalu berlari meninggalkan Laura. Laura tentu terkejut lalu menggelengkan kepalanya. Selamat pagi, kau sudah tiba dari tadi, ucap Laura saat menghampiri sahabatnya yang terduduk lesu. Laura memperhatikan Rida yang nampak tak bersemangat seperti biasanya. Ia menopang dagunya dan memandang kosong ke arah depan. Kamu baik-baik saja? Kenapa? Ada apa Rida? Apa terjadi sesuatu? Tanya Laura yang tiada hentinya pada Rida. Rida merogoh tas dan mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan sesuatu di ponselnya tersebut pada Laura. Laura langsung mengambil dan melihatnya. Ternyata sebuah pesan dari Alfredo, tuannya yang berbunyi. Maaf atas sikapku kemarin. Sebenarnya aku tidak serius mengatakan itu. Ada gadis lain di hatiku. Isi pesan singkat dari Alfredo pada Rida. Melihat pesan itu, ia jadi kembali teringat akan peristiwa tadi pagi. Apa yang dimaksud Alfredo dalam pesan ini adalah dirinya. Bagaimana kalau itu benar? Dan bagaimana kalau Rida tahu? Aku tidak menyangka Alfredo seperti itu. Aku pikir ia bersungguh-sungguh, ucap Rida lemas. Laura merasa kasihan pada sahabatnya, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Laura, kau kan tinggal dengan Alfredo. Apa kau tahu siapa gadis yang dimaksud Alfredo? Tanyanya dengan nada memelasnya itu. Tidak. Tuan Alfredo tidak pernah membawa gadis ke rumah atau bertemu dengan gadis di luar rumah, jawab Laura yang berusaha setenang mungkin. Rida menjatuhkan kepalanya pada kedua tangannya, lalu terdengar menghela nafas berat. Rida, jangan seperti ini. Kau kan gadis riang, tidak cocok seperti ini, ujar Laura. Rida mengangkat kembali kepalanya menghadap perempuan cantik di depannya saat ini. Laura, apa kau mau membantuku mencari tahu siapa gadis di hati Alfredo? Rengeknya sembari memasang wajah memohonnya pada Laura. Membuat Laura menyengir mendengar permintaan Rida yang sebenarnya Laura sudah mengetahuinya walaupun tidak pasti. Detik berikutnya Laura terdiam. Bagaimana mungkin ia membantu Rida? Bagaimana jika memang apa yang dikatakan Alfredo itu adalah kebenaran, bahwa ia mencintai Laura? Kenapa diam? Kau tidak mau ya? Ujar Rida. Apa mungkin perempuan itu adalah Ameria, adiknya Tuan William? Ucap Laura mengarang cerita. Rida sedikit berpikir. Laura ada benarnya. William dan Alfredo sudah berteman lama. Besar kemungkinan jika Alfredo menyukai adiknya William. Tapi, apa selera Alfredo adalah gadis yang seperti itu? Aku merasa dipermainkan, Laura. Kau harus membantuku pokoknya, bujuk Rida.